Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi. Hari ini kita ngobrol yang agak ngoyo-woro ya teman-teman. Ini lagi baca-baca artikel dan menarik sekali, dikutip dari dosenpsikologi.com. Judulnya, simak cara berkomunikasi dengan alam bawah sadar berikut ini. Ya, untuk menambah wawasannya teman-teman, alam bawah sadar itu merupakan bagian dari jiwa kita yang terkadang sulit untuk kita akses sebab biasanya kita hidup dengan kesadaran. Meskipun demikian, seringkali kita ingin berkomunikasi dengan alam bawah sadar karena memiliki intelijensi yang tinggi ya. Intinya lebih pinter dari kita, seperti menampung banyak memori dan energi untuk hidup. Untuk dapat berkomunikasi dengan alam bawah sadar, kita perlu keinginan yang kuat serta latihan dan usaha yang konsisten. Menurut artikel ini ada 8 cara ya berkomunikasi. 1. Dengan afirmasi positif. Afirmasi dapat digambarkan seperti mantra ya, yakni kata atau kalimat yang diulang untuk membangun konsentrasi dan memasukkan hal positif pada alam bawah sadar kita agar dapat berkomunikasi dengan baik. Anda harus mengetahui afirmasi apa yang bermakna dan bermanfaat bagi Anda. Misalnya ketika Anda ingin menjadi orang sukses, maka Anda juga harus memastikan pernyataan afirmasi Anda adalah kesuksesan. Yang kedua adalah transformation. Afirmasi adalah hal yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan kesadaran jiwa yang menimbulkan kritik, penolakan, self-talk negatif, dan keraguan. Namun, pada dasarnya afirmasi kurang efektif dalam kondisi itu sehingga perlu melibatkan alam bawah sadar. Menempatkan diri dalam trance atau kondisi hipnosis seperti sedang bengong, termenung, atau melamun dengan melihat titik dinding dan memfokuskan pandangan pada titik itu, Anda merasa diri Anda sudah keluar dan mata sudah terasa lelah. Setelah itu, ambil 2-4 afirmasi bermakna yang Anda ingat ketika dalam kondisi ini. Yang ketiga adalah sugesti otomatis atau sugesti diri. Sugesti otomatis mirip dengan afirmasi, tetapi secara sadar Anda menanggapinya ketidaksadaran dengan pernyataan melalui tulisan maupun perkataan mengenai tujuan maupun harapan. Pengulangan deskripsi dapat membuat adanya transformasi ke alam bawah sadar. Semakin sering Anda melakukan cara ini, semakin mudah nantinya untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Dengan tersampaikannya harapan-harapan tersebut, lama-kelamaan dapat menjadi pernyataan dengan konsep bernama Law of Attraction, di mana Anda seperti mendekat dan didekati oleh apa yang Anda inginkan. Yang keempat adalah dialog batin. Nah, ini seperti percakapan imajiner barangkali ya teman-teman. Dalam cara dialog batin, Anda membutuhkan 2 kursi atau bantal, satu untuk Anda, satu untuk masalah pribadi yang sedang Anda hadapi. Sebagai suatu sosok, menganggapnya suatu sosok. Setelah itu, cobalah berbicara dengan diri Anda mengenai permasalahan, kekhawatiran, keinginan, dan sebagainya. Selain itu, coba duduk di tempat si masalah dan tanggapi seluruh yang Anda sampaikan. Ya, bertanya sendiri, dijawab sendiri. Ternyata ini juga bisa menjadi salah satu metode menurut pemahaman saya. Yang kelima adalah menulis otomatis. Ya, kurang lebih menulis otomatis merupakan bentuk menulis yang dilakukan untuk mengakses alam bawah sadar tanpa mengganggu kesadaran dari pikiran kritis. Tanyakan kepada diri Anda pertanyaan mengenai 2 atau lebih hal yang lebih dalam yang ingin Anda ketahui atau pahami lebih dalam, lalu tulislah sebuah paragraf dengan tangan yang non-dominan. Ya, intinya nulis apa yang terpikir aja ya. Pemahaman kita begitu mungkin ya. Ketika Anda menggunakan tangan non-dominan, kesadaran Anda akan lebih memfokuskan pada koordinasi tangan dibanding apa yang ditulis. Hal ini dapat membuat kebijaksanaan dan pikiran bawah sadar Anda muncul dengan lebih mudah. Selain itu, dapat juga dengan menulis bebas, di mana Anda secara terus menulis hingga 1 halaman penuh tanpa berhenti dan mengubah atau berpikir terlalu banyak. Cara tersebut mampu membuat Anda tenggelam dalam perubahan dari kesadaran ke alam bawah sadar. Yang keenam, meditasi berjalan.
Coba temukan tempat di alam untuk berjalan kaki. Pilih sesuatu yang dapat langsung menarik perhatian. Kemudian gambarkan dirimu sebagai sesuatu di sekitarmu. Misalnya Anda dapat menjadi daun yang jatuh. Sebagai daun yang jatuh, Anda mungkin berkata, "Saya hanya sebuah daun dari salah satu banyak melayang di angin." Pada belas kasihan pohon dan musim. Pikiran tersebut dapat diartikan sebagai perasaan di luar kendali, tak ada arah yang nyata, dan pada rasa belas kasihan situasi maupun orang tertentu dalam hidupmu. Secara keseluruhan, perhatikan pula kata-kata yang Anda gunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup melalui aktivitas seperti itu. Semacam itu, Anda baru saja menyadari apa yang batin Anda sampaikan kepada Anda. Yang ketujuh, menerapkan meditasi setiap hari. Berbeda dengan afirmasi di mana Anda menggunakan mantra atau mendengarkan kalimat tertentu, meditasi memerlukan banyak latihan kesabaran pengertian. Hal itu dikarenakan otak kita memproses jutaan data setiap menit dan meditasi didesain untuk memperlambat proses berpikir sehingga Anda dapat berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Beberapa tips yang dapat dilakukan agar dapat bermeditasi yaitu lakukan meditasi setiap pagi, bangun tidur, atau dapat menggunakan waktu lain yang paling nyaman. Biasakan setiap hari, tingkatkan durasi secara bertahap, dan ketika lupa atau terlalu sibuk, lakukan meditasi segera mungkin. Yang kedelapan adalah analisis mimpi. Dalam mimpi kita juga memiliki aspek kesadaran atau konten yang manifest dalam mimpi sehingga saat bangun kita dapat mengingat hal apa yang terjadi di mimpi. Sedangkan pada sisi alam bawah sadar terdapat konten laten yang mendasari makna dari mimpi kita. Melalui analisis mimpi, Anda dapat mempraktikkan analisis terhadap makna yang mendalam dari suatu mimpi agar mampu mengenali diri lebih baik dengan cara mendengarkan apa yang mimpi kita sampaikan, mirip ketika sedang bermeditasi berjalan. Coba tulis aspek-aspek penting apa saja yang Anda ingat muncul ketika sedang bermimpi. Cara tersebut dapat menjadi petunjuk terkait beberapa aspek yang mungkin belakangan ini sedang diproses oleh alam bawah sadar. Demikianlah 8 cara berkomunikasi dengan alam bawah sadar ya teman-teman. Kesimpulannya, alam bawah sadar memang tidak mudah untuk diakses bagi semua orang. Padahal alam bawah sadar menjadi bagian yang penting bagi jiwa manusia sehingga perlu niat yang besar dan usaha yang dilakukan terus-menerus. Beberapa cara berkomunikasi dengan alam bawah sadar yaitu afirmasi positif, transformation, sugesti otomatis atau sugesti diri, dialog batin atau percakapan imajiner, menulis otomatis, meditasi berjalan, menerapkan meditasi setiap hari, juga analisis mimpi. Demikian teman-teman, semoga menambah wawasan teman-teman semua karena hari ini saya juga membaca ini bertambah wawasannya. Semoga teman-teman juga ikut tertambah wawasannya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komentar, dan share.